Mati sih. Iya, Zarmika, iya punya kamu. Iya, ini yang benar ini saya menulis. Salah semua, salah semua. Ya, Salah masih semua. belum ada yang Belum sempurna. salah, masa salah M-nya besar itu salah. Sudah? Salah. Boleh satu-satu aja Bu, yang udah maju nggak apa-apa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tadi siapa Ibu? Ya. Ya. Tadi kan bacanya jelas Masya. Berarti mimnya Sinnya panjang. panjang, sudah benar Sinnya mimnya. panjang. Sinnya panjang. Shinnya pakai shin. Panjang. Panjang. Masya. A. A-nya Hamzah seperti Ya, ini. iya, A. Allah. Kemudian Allah. Allahu tasdid. Iya. Nah, insya Allah innya dipisah, nggak boleh disambung. Nggak boleh, iya. Nggak bisa. Kenapa Ustaz? Padahal kan nun sama shin bisa disambung. Iya, nggak boleh. Karena kalau disambung nanti nggak bermakna. Oh, iya. In itu artinya jika, Jika. sya'a berkehendak. Rendah. Jadi kalau disambung maka itu nggak bermakna. Padahal memang bisa disambung dia itu. Tapi kalau disambung tidak mempunyai arti. Nah, dikatakan insya Insya Allah. Allah. Nah ini, ya. Masya Allah atau insya Allah. Nah kalau insya Allah, kalau kita janji sama orang, Bila. ya kita bilangnya insya Insya Allah. Allah. Tapi terkadang insya Allah kebanyakan nggak datangnya. Banyak padolnya. Jadi alasan. Padahal nggak mau datang insya Allah, ya. Sama saya juga begitu, sering begitu, ya. Nah tadi subhanallah sama masya Masya Allah. Allah. Gimana nih kita gunain kalimat subhanallah sama masya Allah? Nah kalau ada sesuatu yang bagus-bagus, ya ibu punya nikmat, ya punya motor baru, punya mobil baru, nah itu dibacanya masya Allah. Ya, punya anak cakep, pinter, maka bacanya masya Allah. Bahkan kita diajarkan ditambahin, jangan hanya saja masya Allah, tapi bacanya ditambahin la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata Illa billah. illa billah. Atau mau ditambahin la haula, apa? Kata illa billah. Ya, la haula wala haula wala quwata illa billah. Ya. Kalau Masya Allah. Atau ada yang tambahkan barakallah. Salat tabarakallah. Ya, la quwata illa billah barakallahu fiik. Iya. Barakallahu fiik. Ya, barakallah. Maka dia mengatakan masya Allah tabarakallah. Ya, kenapa ditambahkan ini? Supaya nikmat-nikmat tersebut penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat-nikmat tersebut kita dapatkan tiada lain dan tidak bukan adalah karena kekuatan dari Allah. Allah yang mampu memberikan kenikmatan tersebut. Ya, ibu punya motor baru, ya punya mobil bagus, rumah mewah udah jadi, maka kita mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Ya, barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Nah, supaya juga jangan sampai mudah-mudahan banyak timbul penyakit ain. Ya, penyakit ain itu mata-mata atau orang-orang yang hasud, yang iri sama kita. Kalau kita punya nikmat, tadi punya kendaraan baru, punya rumah baru, punya kerjaan baru dan sebagainya, maka mudah-mudahan dengan bacaan ini bisa meredam, ya bisa menghilangkan orang-orang yang hasud dalam kehidupan kita, ya orang-orang yang iri. Nah kalau subhanallah,
ya boleh dipakai dalam hal yang positif, kemudian juga hal-hal yang kira-kira negatif, ya kira-kira sesuatu yang memang menurut kita nggak enak, ya itu subhanallah. Misalnya ada anak kita diajarin susah banget, dapat banget, ya diajarin nggak paham, kemudian kita mengucapkan subhanallah di anaknya, ya udah diajarin dan sebagainya, itu boleh. Karena dulu ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seorang wanita itu bertanya tentang masalah haid, kemudian diajarkan oleh Sayyidah Aisyah, diajarkan oleh Rasul juga, tapi nggak paham, ya sehingga Rasulullah ketika itu mengucapkan subhanallah, ya. Kemudian tadi boleh dipakai, ya tadi misalnya ada sesuatu yang menakjubkan, ya halnya misalnya ada gunung, ya pemandangan yang indah, ya misalnya ada hewan yang cakep bentuknya, indah warnanya, maka itu digunakan kalimat subhanallah. Jadi subhanallah lebih dari kepada hal-hal yang positifnya yang memang itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh juga digunakan kepada hal-hal yang misalnya ya kita itu kesel atau sesuatu yang gak enak dalam hati, itu kita mengucapkan subhanallah. Nah, kalau masya Allah tadi, kalau kita punya kenikmatan, ya kenikmatan yang enak, ya anak lulus kuliah, diterima di negeri dan sebagainya, maka kita mengucapkan selain alhamdulillah boleh mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, kemudian barakallahu fi. Ya jelas di sini ibu semuanya, ya jelas ya insyaallah ya. Ya nanti door prize-nya ada lagi, ya. Ya. Boleh istighfar juga nggak masalah, ya istighfar kalau kita lagi ada salah. Jadi kalau lagi kesel, ya nggak apa-apa ucapkan hamd subhanallah. Kemudian kita berbuat kesalahan juga, kita baca juga istighfar, ya. Nah ini sabbih isma rabbikal a'la, ya. Nah al-a'la di sini ibu artinya apa? Maha tinggi, ya seperti akbar, maha besar. Jadi namanya ini adalah ismut tafdil, sesuatu yang memang kalau bahasa kita dalam bahasa Indonesia itu disebut kalau tidak salah dengan hiperbola, ya dilebihkan. Jadi ada yang besar tapi ada yang lebih besar. Besar itu bahasa Arabnya kabirun, tapi kalau ada yang lebih besar akbar. Nah, yang tinggi itu adalah ali atau ulu, sesuatu yang tinggi. Tapi ketika ada yang lebih tinggi maka disebut dengan a'la, yang lebih tinggi. Ada yang kecil itu bahasa Arabnya shagirun, tapi ada yang lebih kecil asghar. Nah, tambahin alif di depannya, ya, asghar, akbar, kemudian nah ketika disebutkan ya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, maksudnya tingginya seperti apa? Tingginya dalam kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam kebesaran Allah, dalam ilmunya, dalam kekuatannya Allah Jalla wa'ala. Bukan berarti Allahnya yang tinggi, ya, sama seperti Allahu Akbar, bukan Allahnya yang bentuknya besar, jangan. Terkadang kita mensifati Allah Allahu Akbar, memang Allahnya besar, gede. Nah, ketika Allah itu maha tinggi, apakah Allah di tempat yang tinggi? Enggak juga, ya. Jadi kalau kita menempatkan Allah, ya kita mensifati Allah sebagaimana kita mensifati manusia, ya makhluknya, maka itu diharamkan oleh para ulama. Itu namanya tajsim, ya kelompok tajsim itu, ya jassama yujassim, yang menjisimkan, yang menggambarkan, membayangkan Allah itu punya jism, punya badan seperti manusia, ya tadi besar,
kemudian tinggi, ya. Dia mengatakan Allah itu bertempat, nggak boleh. Karena ketika Allah bertempat berarti Allah membutuhkan tempat. Beda dengan kita. Kalau kita kan kalau bertempat memang kita butuh tempat. Manusia itu memang butuh sesuatu. Ya, ibu duduk, ya butuh yang namanya kursi dan sebagainya. Nah, ketika kita menempatkan Allah, ya na'udzubillah, berarti Allah itu butuh kepada tempat. Padahal Allah ya laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada yang menyerupai dan Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Ya, maka kita nggak boleh mensifati, membayangkan Allah itu ya seperti makhluknya. Maka al-a'la di sini adalah maha tinggi dalam kekuasaannya, ya dalam ilmunya, ya dalam kebesarannya, keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allahnya tinggi. Nah, jangan disifati Allah itu di atas. Ya, bahwasanya Allah itu di mana saja. Ya, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama misalnya kita menghormati orang. Ya, ada para pejabat-pejabat kita bilang ini adalah pejabat tinggi pemerintahan. Ya, bukan mereka orangnya tinggi-tinggi, bukan mereka adalah posisinya lagi tinggi, enggak, tapi memang dia adalah orang-orang tinggi tersebut dia dihormati, ya kemudian dimuliakan, maka disebut dengan pejabat tinggi daerah misalnya. Ya, bukan berarti orangnya tinggi, bukan berarti dia kedudukannya tempatnya paling tinggi, ya, tapi memang artinya dia dimuliakan. Ya. Nah, ini makna dari sabbihisma rabbikal a'la, ya bertasbih, ya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Ya, maka dari firman Allah Jalla wa ala ini, ya ketika turun ayat ini, maka ketika sujud, ya ketika ruku kita bacanya apa, Bu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, ada azim, ada a'la. Ya, sama-sama mulia, sama-sama tinggi. Maksudnya sama. Ya. Subhana rabbiyal a'la. Ada tasbih juga, ya maha suci Allah rabbiyal a'la. Ya Tuhanku yang maha tinggi. Nah, ini Allah jelaskan seperti ini. Kemudian setelah ini Allah perintahkan ya kita untuk merenungi. Ya tadi ketika Allah perintahkan kita harus bertasbih, ya mensucikan Allah. Kenapa harus mensucikan Allah? Kemudian Allah jelaskan. Ayat yang kedua, allazi khalaqa fasawwa. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan ya kita manusia, menciptakan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian fasawwa. Ya, apa itu fasawwa? Ya, menyempurnakan. Ay khalaqal khaliqah wa sawwa kullu makhluqin fi ahsanil hayat. Artinya adalah yang telah menciptakan semua makhluknya, kemudian membentuk, menyempurnakan tadi setiap makhluknya itu dengan sebaik-baik bentuk, ya, dengan sebaik-baik rupa. Ya, maka Allah katakan allazi khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Ya, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Nah, ini banyak ya ayat-ayat yang lain. Ya, Allah katakan allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Dalam surah Al-Infitar, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Yang telah menciptakanmu ya kemudian telah membentuk ya manusia dengan sebaik-baik bentuk, menyempurnakan bentuknya, kemudian fa'adalah ya menciptakan manusia itu seimbang,
Ya, semuanya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Ya, itu dalam surah Al-Insyirah. Kalau di sini alladzi khalaqaka fasawwaka, yang telah menciptakan kemudian menyempurnakan. Yang namanya menciptakan dari tiada kemudian menjadi ada. Ya, setelah ada baru fasawwak. Ya, fasawwa. Setelah ada kita manusia, ya kemudian semuanya disempurnakan. Walaupun dalam penciptaan tadi manusia sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dimuliakan dengan Allah berikan akal, dengan berikan yang namanya hati, qalbun. Ya, ada potensi-potensi yang sifatnya batiniah yang tidak terlihat. Manusia punya perasaan di dalam hatinya, kemudian manusia punya kecerdasan dalam akalnya, punya pemahaman dalam akalnya. Nah, ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita juga harus bertasbih? Walladzi qaddara fahada. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita semua, memberikan yang menetapkan takdir ya setiap yang namanya manusia. Hadal insanul lisyaqawah was-sa'adah. Bahwasanya Allah telah memberikan hidayah kepada manusia ya, untuk mereka orang-orang yang syaqawah, orang-orang yang merugi, ya orang-orang yang mereka penuh dengan kekufuran dan sebagainya. Kemudian was-sa'adah, kemudian orang-orang yang memang hidupnya penuh dengan kebahagiaan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون يا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Ini seperti apa yang Allah jelaskan ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, ya, bahwasanya Allah mengatakan, ya, menjelaskan, menceritakan apa yang Nabi Musa katakan kepada Fir'aun, Rabbana alladzi a'ta kulla syai', ya Tuhanku yang telah memberikan segala sesuatunya, khalaqahu summa hada, yang telah menciptakan kita kemudian memberikan hidayah kepada kita semua. Ya. Nah, ini takdir. Yang pertama tadi Allah ciptain, kemudian kita disempurnakan, kemudian selanjutnya setelah sempurna Allah tentukan takdir dalam kehidupan kita. Setelah Allah takdirkan, Allah turunkan yang namanya hidayah. Ya. Walladzi qaddara fahada. Allah takdirkan, kemudian bukan sekedar takdir, fahada, maka Allah berikan hidayah. Apa itu takdir, Ibu? Apa itu takdir? Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hadis Sahih Muslim, ya, dari Abdullah bin Umar. Ya, dijelaskan bahwasanya Rasulullah mengatakan innallaha qaddara maqadir al-khalaiq. Allah telah mentakdirkan ya takdir setiap makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Ya, bahwasanya Allah telah mentakdirkan kita semua sebelum diciptakannya langit dan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala bi 50,000 sanah. 50 itu 50, ya 50.000 tahun ya sudah ditulis yang namanya takdir manusia. Ya, walaupun nanti kalau kita lihat hadis yang lain bahwasanya mungkin ibu pernah dengar ada hadis yang bagaimana yang namanya janin yang berada di dalam rahim seorang ibu, kemudian setelah umur berapa ditiupkan roh? 4 bulan, 120
hari. Kemudian ditulis ya takdirnya di situ juga. Ya. Nah itu menulis apa yang sudah ditulis sebelumnya, ya ditetapkan ya, 4 bulan tersebut, ya jodohnya, umurnya, ya kemudian mautnya, kemudian apakah dia termasuk orang yang bahagia ataupun orang yang tidak bahagia, sengsara dan sebagainya. Ya, makanya memang terkadang kita doa itu, kita minta doa ya kepada keluarga tetangga supaya anak ini, jalin ini ditulisnya yang baik-baik. Ya, ada yang ngadain yang namanya 7 bulanan biasanya. Nah memang lebih pasnya kalau mau ngadain 4 bulan ya, ketika ditiupkan ruh, kemudian ditulis yang namanya tadi takdir-takdir tersebut. Ya, kalau kamu ngadain juga nggak apa-apa, silahkan. Yang penting yang doanya itu, ya, kita minta doanya. Ya, karena kalau kita mungkin kalau kita ke rumah satu-satu guru kita, tetangga kita, ya, itu rada repot. Makanya kita kumpulin barang-barang, undang ke rumah sambil sedekah. Ya, kita ngasih makanan, kita jamu tamu, ya, kita berikan makanan. Kemudian sambil kita mendoakan. Itu maksud dari yang namanya 7 bulanan ataupun 4 bulan. Ya. Ini takdir. Kemudian nanti ada hidayah. Hidayahnya Allah berbentuk apa? Ada yang namanya Al-Quran, ya, ada yang namanya Nabi dan Rasul Allah turunkan. Ada yang namanya alam semesta ini. Bahkan diri kita ini menjadi hidayah buat kita. Bagaimana Allah ciptakan manusia, asal muasal manusia diciptakan. Itu menjadi tanda bagaimana kebesaran Allah. Ada gunung, ada lautan. Kemarin kita sudah bahas afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihan. Apakah kalian tidak berpikir bagaimana unta itu diciptakan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian tidak berpikir bagaimana langit ditinggikan oleh Allah tanpa tiang? Kemudian langit apa yang namanya al-jibal, jibal itu gunung, ya ditancapkan oleh Allah, kemudian bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu menjadi hidayah. Makanya nggak ada alasan lagi. Ya Allah, waktu di dunia saya dilahirin dari keluarga Kristen. Ya, berarti saya nggak salah dong. Ya karena saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Pernah ada yang nanya, Ustaz, kalau orang manusia dilahirkan dalam keadaan ya tidak muslim, ya non muslim, ya kemudian akhir hidupnya dia tetap dalam muslim, apakah itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah takdir Allah berarti Allah jahat loh. Ya karena sudah mentakdirkan manusia tidak beriman kepada Allah. Ya, karena sudah menjadikan manusia lahir kemudian hidup di lingkungan yang memang itu adalah lingkungan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya lagi-lagi yang namanya takdir memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tadi Allah memberikan hidayah itu semua. Allah memberikan ikhtiar, pilihan. Jadi ketika ada manusia yang memang dia dilahirkan dari keluarga yang non-muslim, dia lambat laun setiap hari berkembang jadi orang dewasa, jadi orang yang pintar. Makanya manusia dikaruniakan yang namanya akal pikiran, akal di hati, qalbun. Supaya apa? Supaya dia merasakan bagaimana kebesaran Allah. Manusia dia bermuamalah, berinteraksi, dia belajar. Ya, dia melihat kenyataan hidup. Ya, semuanya pasti mereka lihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, walaupun memang sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Walaupun dikasih pilihan nih, kasih ikhtiar, Allah tahu ini manusia nanti milihnya kafir apa iman. Itu Allah maha tahu. Tapi intinya Allah telah memberikan ikhtiar, memberikan kebebasan buat manusia, apakah manusia dia mau beriman ataupun tetap dalam kafir. Ya, ibu sekarang ini milih nggak? Mau tetap di rumah, apa mau jalan ke masjid syuhada, ada kajian muslimah. Ini ibu milih nggak kemarin? Milih nggak? Ikhtiar nggak? Ikhtiar. Apakah pengen tetap istirahat, ya tidur di rumah, enak nonton TV, ya sambil nyeduh apa kopi gitu kan, ya makan mie, ya lama-lama pules gitu. Apa kita mau duduk di majlis ikhtiar? Ya Allah kasih ikhtiar buat kita. Ya, tapi Allah tahu pilihan kita yang mana. Tapi setidaknya Allah memberikan pilihan. Ya, dan kita nggak pernah tahu takdir kita baik atau apakah ada ibu di sini yang tahu takdirnya selalu baik? Apakah tahu takdirnya selalu buruk? Nggak ada, kita nggak pernah tahu takdir kita baik atau buruk, tapi setidaknya kita ikhtiar. Ya. Nanti di pulang Allah udah tahu nih kita ntar pulang ngapain. Cuman kita emang belum tahu. Ya, niatnya emang pulang, mau langsung pulang ke rumah. Tiba-tiba ada teman ngajak, jalan yuk. Ya, ke Mall Puri. Ya. Ada yang bisa dirubah ya, yang bisa dirubah ya, misalnya ketika kita terlahir, misalnya kita merasa dalam keadaan bodoh ya, tidak pintar, tapi itu bisa dirubah kalau kita mau ikhtiar. Ada orang yang terlahir dalam keadaan miskin, bisa dirubah nggak miskin? Bisa. Kalau mau ikhtiar, mau usaha, mau kerja dan sebagainya, maka Allah ya, Allah Maha Kaya. Kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah, kita terlahir dalam jenis laki-laki, ibu perempuan. Mau dirubah? Ada yang mau dirubah ibu? Ya, Nauzubillah wa niyasubillah. Ya, kemarin ada tuh fotonya bener. Jadi ada keluarga, dia punya anak laki-laki, 2 keluarga, dia nikahin 2 anak laki-lakinya. Ada foto emaknya sama bapaknya. Jadi seperti orang lagi kawinan bener-bener. Ya, tapi yang dinikahin laki-laki sama laki-laki. Ya, nauzubillah min. Nah, itu takdir yang nggak bisa dirubah. Kematian kita juga nggak bisa dirubah. Ya, nah, tadi ada yang bisa dirubah, ya, itu ada. Nah, jodoh, nah itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal memang Allah ingin melihat ikhtiar kita, usaha kita. Nah, semuanya takdir. Takdir itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti jodohnya banyak. Nggak ada yang lama, ya. Nggak ada yang lama. Ustaz, gimana itu jodohnya? Bukan kalau habis nikah kemudian cerai, ya nikah lagi sama orang. Ya namanya jodoh, tapi jodohnya sebentar. Jadi takdir dari